Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel pembelajaran matematika. Jadi pada hari ini saya akan membahas materi mengenai integral parsial. Nah, di integral parsial kita harus tahu dulu membedakan mana integral parsial dan substitusi. Misal ada soal seperti ini. Integral x kuadrat plus 1 plus ini ya, pangkat 8 dx misalkan. Nah, kalau soalnya seperti ini itu menggunakan substitusi. Kita bisa lihat pertama dari pangkat. Dari pangkat itu pangkatnya selisih 1. Ya. Pangkatnya selisih 1. Kemudian kalau diturunkan ini bisa dicoret. Misal turunan dari x kuadrat ini kan 2x ya. Nah, jadi kita bisa coret variabelnya gitu. X-nya bisa kita coret. Itu namanya integral substitusi. Tapi kalau integral parsial seperti ini. Dia itu selisihnya 1. Selisihnya nggak ada ya, 0. Jadi antara yang di luar dan di dalam X-nya itu sama pangkatnya. Gitu. Jadi kalau ini kita turunkan, maka kalau ini kita turunkan kan 1. Berarti kan nggak bisa dicoret ini. Nah, ini yang dinamakan integral parsial. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus ya. Sebenarnya rumus integral parsial itu kan seperti ini ya. Integral U dikali dv sama dengan U dikali V dikurang integral VDU ya. VDU dx ya. Nah, ini adalah bentuk umum integral parsial ya. Integral parsial. Dan ini rumusnya ya. Rumus dari integral parsial. Nah, tapi kalau kita menggunakan rumus untuk mencari soal ini itu sulit ya. Akan membutuhkan waktu yang sangat panjang dan kertas yang banyak. Jadi kita punya solusi yaitu menggunakan Tanzalin, di mana X ya, kita tulis X, kita garis, kemudian di sampingnya X plus 1 pangkat 8. Nah, di sini kita turunkan yaitu 1 0 ya. Sampai 0 kita turunkan ya. Kemudian kalau ini kita turunkan cukup jadinya 1/8 tambah 1 9 X plus 1 pangkat 9. Kemudian integralkan sekali lagi 1/9 dikali 1/10 karena tambah 1 kan X plus 1 pangkat 10. Nah, karena udah sampai 0 cukup sampai di sini. Ini diintegralkan ya. Ini diturunkan. Sehingga jawaban dari integral X plus 1 pangkat 8 dx itu sama dengan ini kita kalikan ke sini, dapatnya X per 9 dikali X plus 1 pangkat 9. Kemudian ini kita kalikan di sini, namun kita kali negatif ya. Jadi dia ini positif, negatif, sampai seterusnya. Pokoknya sampai ke 0. Berhubung pas di nolnya itu negatif, maka kita jadikan negatif 1/90 dikali X plus 1 pangkat 10 plus C. Nah, ini jawaban untuk
soal integral parsial yang seperti ini. Namun, kita akan dihadapkan juga dengan proses pengintegralan seperti ini. Nah, di proses pengintegralan seperti ini, kita harus menggunakan rumus. Kita tidak bisa menggunakan Tanzalin. Ya. Boleh kalian coba menggunakan Tanzalin kalaupun bisa, tapi akan sulit. Nah, misalkan untuk contoh soal yang pertama, jadi kita itu kan tahu bahwa bentuk parsial umumnya itu untuk UDV kan. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu mana yang menjadi U dan mana yang menjadi DV. Nah, di sini kita tidak bisa sembarangan, atau kita tidak bisa satu-satu, bisa sih satu-satu, tapi akan membutuhkan waktu yang lama dan panjang, sehingga kita menggunakan pedoman saya terlambat ya, I-late. Ini adalah pedoman untuk mencari U. Jadi ini inverse ya, logaritma, aljabar, ini aljabar, trigono, dan eksponen ya. Nah, ini harus kita kotakin ya. Jadi acuan kita. Nah, maksudnya seperti apa? Contoh soal. Ini kan terdiri dari aljabar biasa ya kan? Aljabar dan log. Len ini log ya. Log basis 10. Len. Jadi X ini kalau di I-late itu di aljabar, dan len ini di L. Nah, kalau kita lihat susunannya, berarti kan ini duluan kan? Berarti yang menjadi U adalah si len. Jadi sesuai ini duluan gitu. I duluan, L duluan, A duluan, T duluan, E duluan yang kita jadikan sebagai U. Di sini ada L dan A. Nah, L, ini A. Berarti yang lebih dahulu itu L, berarti U-nya L. Nah, seperti itu. Jadi cara boleh kita rubah len X ya, dikali X ya, dx. Jadi yang sebagai U adalah len X. Jadi DU-nya seper X ya. Turunan dari len X kan seper X. dx ya. Kemudian V-nya, dV itu adalah X ya. X dx ya kan. Nah, X dx, maka untuk mencari V-nya kita integralin, integral dari X ya, 1/2 X kuadrat ya kan. Sehingga hasil dari ini, integral len X dikali X dx, kita gunakan rumus U dikali V dikurang integral V du ya. Nah, U-nya yang mana? U-nya len X. Kemudian V-nya 1/2 X kuadrat dikurang integral VDU ya, VDU. VDU-nya berarti 1/2 X pangkat 2 dikali 1/X dx. Ini boleh kita keluarin ya. Kita susun ulang. Karena konstanta boleh kita keluarin. Jadi kita susun ulang X kuadrat per 2 len X dikurang 1/2 atau setengah ya. Ini boleh kita coret. Jadi pangkatnya sisa 1. Jadi integral X dx ya. Jadi X kuadrat 2 len X min setengah, karena integral ini adalah 1/2 X kuadrat plus C jadinya. Maka hasilnya
adalah x kuadrat 2 ln x min 1/4 x kuadrat plus c. Nah, ini hasil integral dari ln x atau x ln x. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu mana yang menjadi u-nya. Ini untuk kasus yang lebih tinggi. Untuk soal nomor 2 boleh kalian kerjakan sendiri untuk latihan dengan menggunakan prinsip Euler ya. Jadi kalau di sini berarti yang lebih dahulu menjadi u itu adalah yang ln karena logarit L dulu baru e. Ini eksponen ya. Nah, kalian gunakanlah rumus ini. Jadi pedoman kita menggunakan rumus yang ini untuk kasus soal seperti ini. Nah, namun kalau misalkan pembahasannya seperti tadi ya, seperti yang ini, maka kita gunakan tanzalin, di mana yang menjadi x atau menjadi u di sini adalah yang bisa diturunkan sampai habis, sampai 0. Dan yang diintegralkan itu yang di sampingnya. Jadi ingat yang diturunkan itu adalah yang bisa diturunkan sampai 0 dan yang diintegralkan adalah yang dv-nya. Oke, mungkin itu sekian video pembelajaran dari saya. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan, mungkin bisa juga konsultasi dengan saya melalui WhatsApp. Dan bagi kalian yang ingin masuk Politeknik Statistika STS, bisa bergabung dengan grup WhatsApp saya dan ikuti perkembangan di akun Instagram Solusi Cerdas Matematika, link di deskripsi. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Semoga kalian semua bersemangat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika di tempat kalian semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.